Selamat pagi, selamat kita berbakti lagi di dalam ibadah Jabez Ministry. Kita akan mulaikan ibadah kita naikkan pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku
ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh berkumpul walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat kami Tuhan, ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mulaikan ibadah kami Tuhan, biar Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Saya harap kita masih tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap sehat. Mari kita nyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Karena Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nafasku dan hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, di hati kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, dan Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, penolong kami. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau percayakan untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menghibur kami Tuhan. Firman-Mu yang menghibur Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Dikala kami lemah, dikala kami terpuruk Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang beri jalan keluar ke dalam setiap hati kami Tuhan, dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh bersyukur untuk segala kebaikan daripada Tuhan Yesus yang kita boleh alami sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang hidup bahwa sungguh Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat kita berbakti lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Vera, saya ingin menceritakan salah satu kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dari sekian banyak kebaikan yang udah Tuhan kasih. Salah satunya doa saya tentang masalah pekerjaan.
Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan kalau boleh saya dapat pekerjaan sebelum saya lulus. Dimana saya lulus itu baru bulan Juni tanggal 23 nanti. Dan Tuhan boleh menjawab doa-doa saya. Yang kedua, saya berdoa Tuhan semoga Vera dapat pekerjaan di mana Vera enjoy ngerjainnya dan rekan-rekan yang baik. Selama 1 minggu ini saya bekerja, saya lihat saya mungkin bisa menikmati pekerjaan itu dan saya rasa juga saya mendapatkan rekan-rekan yang baik walaupun kami hanya bertemu secara virtual. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan kalau boleh gajinya di atas X juta ya. Dan iya, waktu taken kontrak Tuhan mengabulkan apa yang saya minta, bahkan lebih dari ekspektasi yang saya harapkan gitu. Lalu doanya saya berdoa semoga pekerjaan saya lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah di mana saya tinggal di Cianjur. Karena orang tua saya, papa saya sudah tidak ada, saya berharap saya bisa pulang gitu saat Sabtu Minggu. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan juga saya boleh mendapatkan pekerjaan di mana saya bisa WFH. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang mau saya saksikan adalah jangan ragu-ragu meminta apa yang menjadi doa atau kerinduan kita kepada Tuhan kita. Karena saya yakin kita punya Tuhan yang mendengar, Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. Dan jangan ragu juga untuk menceritakan permohonan kalian dalam kondisi yang spesifik seperti saya tadi. Ingin minta gaji di atas X juta, ingin dapat lokasi yang dekat dari rumah, ingin dapat pekerjaan sebelum wisuda, dan lain-lain. Segitu saja kesaksian saya, saudara-saudara. Semoga bisa menjadi berkat untuk saudara semua yang mendengarkan. Terima kasih, selamat pagi. Kesaksian yang boleh memberkati kita semua ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan langsung saja kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Mazmur 116 kita akan baca satu ayat. Ayatnya yang ke-7. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kali lagi dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema saya pada pagi hari ini, tenanglah jiwaku. Ada berapa banyak orang-orang percaya, ada berapa banyak gereja Tuhan atau kita temui hari-hari ini, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang cemas, khawatir karena masih keadaan yang sulit. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai mempengaruhi jiwa dari seseorang. Ya, dengan berbagai keadaan tekanan yang ada, sehingga ada yang depresi, ada yang stres, dan sulit untuk disembuhkan. Nah, pada pagi hari ini pemazmur mengatakan, ya, dikatakan bahwa kembalilah tenang, hai jiwaku. Berarti sebelum-sebelumnya pemazmur itu pernah mengalami ketenangan dalam jiwanya, sehingga dia berkatakan kembalilah tenang. Berarti sudah pernah dia merasakan akan ketenangan dari jiwanya. Ya, dikatakan dimulai dari ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil.
Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sebelum-sebelumnya, dia mengalami tekanan, pergumulan hidup. Tetapi dia ingat bahwa Tuhan menolongnya, Tuhan berbuat baik kepadanya, Tuhan yang membelanya. Nah, sekarang dia katakan kepada jiwanya, ya, kembalilah tenang, hai jiwaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika dalam kita menjalani hari-hari ini, ketika tidak ada ketenangan dalam jiwa kita, otomatis apa yang kita kerjakan itu mungkin gak maksimal. Saudara coba misalnya dalam pekerjaan, dikasih telepon bahwa istri menghadapi masalah, pergumulan, ya, pasti saudara akan cemas. Di kantor sebagai kepala keluarga gak terfokus. Kita mendengar keluarga kita mereka menghadapi pergumulan, pasti kita yang dari jauh teringat akan mereka, dan gak tenang yang ada di dalam hati kita, ya. Sehingga ketika ketidaktenangan jiwa kita dalam kita menjalani kehidupan, seakan-akan kayak ada yang kurang, mau berdoa sulit, ya, cemas, ada yang jadi melamun, orang tua saya bagaimana ya. Jadi kepikiran saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur melewati akan hal itu, ya. Lembaga Alkitab memberi judul yang kalau kita boleh lihat di dalam Mazmur tadi, terluput dari maut. Artinya bahwa dia melewati pengalaman yang tidak mengenakan, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Tapi saudara, dibutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan yang ada di dalam hati kita untuk kita bisa menghadapi pergumulan hidup. Lagu pertama, ya, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Pujian awal, ya, mengingatkan kita ketenangan dalam batin dan jiwa kita ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara misalnya melihat kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, yang macet daerah mana saudara? Puncak, Lembang, ya, karena itu daerah-daerah pegunungan, pemandangan yang indah. Orang-orang, ya, datang ke tempat-tempat seperti itu agar supaya Senin sampai Jumat mereka sibuk dengan penatnya pekerjaan, macetnya kota. Ya udah, sudah atur jadwal seminggu sekali refreshing. Untuk apa? Menenangkan jiwa mereka. Ya, tenang. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita rekreasi, pergi ke tempat alam ciptaan yang indah, itu bisa menenangkan hati dan jiwa kita. Tetapi ketika hari Senin, ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, mau menghadapi hari Senin, apakah masih tenang lagi? Apalagi kalau misalnya sebagai mahasiswa, Senin menghadapi deadline, ujian, atau dalam pekerjaan misalnya hari Senin nanti akan diminta presentasi bagaimana kinerja selama 6 bulan. Ataupun kita sebagai pengusaha gitu ya, ada yang harus kita laporkan. Pasti tenang gitu ya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita mau berkata pada pagi hari ini, hai tenang jiwaku. Kenapa sih kita harus menenangkan jiwa kita? Kenapa kita harus membuat jiwa kita tenang? Coba misalnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jual rumah. Ya, pasti yang laris manis khususnya rumah untuk kita tempat tinggal, beda dengan tempat usaha. Kalau tempat usaha pasti orang beli tanah atau itu di kota. Tapi coba misalnya kita untuk
beristirahat, pasti kita cari perumahan yang tempatnya jauh dari kebisingan, kemacetan, udaranya sejuk. Nggak mungkin saya pengen istirahat, pilih di kota besar. Waduh, macet dan lain sebagainya. Pasti orang pilih yang tempat yang sejuk, pemandangannya yang indah, jauh dari keramaian, kebisingan, agar supaya menenangkan jiwa kita. Kita istirahat dengan tenang, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang diinginkan. Jadi pertanyaan, mengapa kita harus menenangkan jiwa kita? Kita lihat di dalam satu kisah, satu raja-raja pasalnya yang ke-19. Satu raja-raja pasalnya yang ke-19. Kita akan melihat ayatnya yang ke-9 mulai. Ini Nabi Elia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana ya pergumulan hidupnya sebagai nabi, ya sebagai penyambung lidah Allah dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak luput dari tekanan, dan dia menghadapi keadaan yang sulit. Ayat 9 saya baca, 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia atau Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bertanya ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah, perhatikan saudara, suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 19. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Sael menjadi raja atas Aram, dan seterusnya. Yang saya mau tekankan pada dalam pembacaan ini, di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Elia dia telah membunuh nabi-nabi Baal pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Ya, nabi-nabi Baal dikalahkan oleh Elia, sehingga ketika Isabel ya tahu bahwa Elia yang membunuh nabi-nabi Baal, ayatnya yang pasal 19 ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang masuk wilayah Yehuda, ia menanggalkan bujangnya di sana, dan seterusnya. Elia menghadapi tekanan suatu ketakutan, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan menyuruh dia ke gunung Horeb ya pada waktu itu, dan Elia komplain, aku
Tuhan tanya, apa yang kamu kerjakan? Wah, aku giat-giat bekerja untukmu Tuhan, dengan semangat berapi-api mengalahkan nabi-nabi Elia. Dan orang Israel ini mereka membunuh nabi-nabimu dan lain sebagainya. Dia komplain kepada Tuhan. Tuhan bilang, apa yang terjadi? Kamu pergi keluar, pergi ke gunung, bertemu dengan Tuhan. Yang menarik di sini, yang pertama yang saya tertarik di sini, saudara lihat, ketika Elia mau ke gunung Tuhan, ada angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecah bukit batu. Ya, Tuhan tidak ada di sana. Ada angin besar yang kuat, tidak bisa ditemukan. Yang kedua, pertama angin, dan sesudah angin itu datang gempa. Pertama angin yang kencang, Tuhan tidak ada. Yang kedua, gempa. Gempa datang ayat 12. Tuhan tidak di sana. Habis gempa, api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin yang sepoi-sepoi basah. Jadi angin, gempa, dan api, Tuhan tidak ada di sana untuk bertemu dengan Elia. Tetapi, ya saudara perhatikan, baca baik-baik. Dikatakan ayat 12, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua, maka datanglah suaranya kepadanya. Jadi Tuhan bisa ditemui dalam konteks Elia bukan pada waktu angin yang kencang. Dia ingin bertemu Tuhan, tidak bisa ditemui. Tuhan tidak ada di tengah-tengah angin yang kencang. Walaupun ada lagu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, ya Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi dalam situasi ini, ketika Elia ingin bertemu dengan Tuhan dan ada angin kencang, Tuhan tidak ada di sana. Apa yang terjadi? Habis angin, dikatakan ada gempa, Tuhan juga tidak di sana. Habis gempa, api, Tuhan tidak ada di sana. 3 hal ini bisa dikatakan itu merupakan suatu hal yang wow gitu. Gempa, angin, dan api. Tapi tahu nggak saudara, di ayat yang ke-12, tapi ketika ada angin sepoi-sepoi basah datang, disitulah Tuhan mau berbicara kepada Elia di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Tuhan mau ingin menyatakan suaranya kepada Elia. Bukan saat dia, aduh Tuhan begini-begini dan lain sebagainya. Dia komplain, aku sudah bekerja segiat-giatnya untukmu. Tuhan tidak bisa ditemui saat dalam kondisi kita terbawa emosi, suasana. Bukankah ketika kita ada tekanan, kita, oh Tuhan kenapa terjadi dan kenapa ini menimpa hidup saya? Bukankah itu respon kita? Tapi tahu nggak saudara, keempat, ketika ada angin sepoi-sepoi, apa yang terjadi? Suara Tuhan datang kepada Elia. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kenapa harus kita menenangkan jiwa kita di tengah-tengah keadaan yang menyulitkan, di tengah-tengah keadaan yang membuat kita takut, khawatir, cemas? Kenapa kita harus tenangkan? Hai jiwaku. Karena dalam ketenangan jiwa kita boleh merasakan kebaikan-kebaikannya, kita boleh ingat kasihnya, dan lebih dari itu, ketika kita tenang, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Awalnya gimana saudara? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ketika jiwa kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Amin, saudara. Dan Petrus mengutip mengenai ketenangan itu. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, ketika jiwa kita tenang, walaupun keadaan membuat kita tidak tenang, kita harus berusaha, saya mau tenangkan jiwa saya, tenangkan yang ada dalam diri saya. Di situ kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan di ayat-ayat sebelumnya, kita tidak tahu apa yang harus kita berdoa. Doakan kepada Tuhan. Tapi ada roh yang membantu kita berdoa kepada Bapa dengan ucapan-ucapan. Ya saudara, kita tidak mengerti, tapi roh membantu kita untuk berdoa. Jadi, kuncinya cuma satu. Ketika saudara ingin kuat dalam menghadapi pergumulan hidup saudara, yang saudara harus lakukan, tenangkan jiwamu. Karena pemazmur katakan tadi, kita telah melihat segala kebaikan-kebaikannya. Ketika kita tenang, kita boleh merasakan kebaikan-kebaikannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Katakan dalam diri saudara pagi hari ini, kembalilah tenang, hai jiwaku, karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Kembalilah tenang agar supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita tenang, kita melakukan suatu tindakan dengan bijaksana, tidak keliru. Makanya saudara, kuncinya tenangkan dirimu dalam saudara menghadapi pergumulan hidup saudara. Tenang. Tenangkan jiwamu. Ya, tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu. Ada Yesus yang selalu peduli. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas. Malah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mulai setelah kita mendengar firman Tuhan ini, katakan, Tuhan, apapun yang ada di depan saya, tetap saya akan menghadapinya. Itu Tuhan mampukan saya, tenangkan jiwa saya, sehingga saya bisa menghadapi pergumulan hidup ini, karena saya tahu Kau ada bersama dengan saya. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Firman-Mu boleh menjadi penghiburan, menasihati kami, bahkan menuntun jalan hidup kami, sehingga dalam kami menjalani hari-hari ini penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Kami akan tenangkan jiwa kami dalam kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, sehingga kami dapat berdoa bersekutu dengan utuh bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mengikuti ibadah ini, anggota Yabes Ministry Bandung. Tuhan tolong komunitas kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, rencana-rencana kami ke depan. Tuhan buka jalan, campur tangan, terlebih komunitas kami, rencana-rencana kami ke depan untuk pelayanan kami, biarlah Tuhan tolong. Nyatakan kemuliaan-Mu, kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Yang lemah, iman Tuhan kuatkan. Susah Tuhan hiburkan. Yang membutuhkan pertolongan, tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ikat kami selalu dengan tali kasih-Mu. Walaupun kami berjauhan, tapi Tuhan selalu mempersatukan kami
di dalam doa kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.